Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khair zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta watbil hasanata tamhuha. Media SDIT Radul Jannah yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terasa kita sudah sampai pada puncak bulan Ramadan, yang mana tinggal menghitung beberapa hari saja. Insya Allah antara 2 atau 3 hari kita akan menemui puncak bulan Ramadan. Ada 3 hikmah yang ingin kita gapai, yang ingin kita sampai, yang ingin kita dapatkan ketika kita berada di bulan Idul Fitri atau disebut dengan bulan Syawal. Apa itu? 1, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Media SDIT Radul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, antara nikmat iman dan Islam dan nikmat kebahagiaan dunia itu berbeda sangat jauh. Adapun nikmat dunia seperti mempunyai suami, seperti mempunyai istri, seperti mempunyai anak, harta, emas dan perak, tanah yang luas, rumah yang megah, kendaraan berlimpah, dan tabungan harta yang banyak, serta mempunyai begitu luasnya perkebunan dan juga hewan ternak yang ada di dalamnya. Itu berbeda dengan nikmat iman dan Islam. Media SDIT Radul Jannah, ingatlah kata ulama, nikmat iman dan Islam itu hanya dirasakan dan diperoleh oleh orang-orang yang mempunyai derajat yang tinggi. Bila seseorang itu betah menonton di bioskop selama 1 dan 2 jam, tapi dia tidak betah dengan membaca Al-Quran selama 1 ataupun 2 menit, berarti dia tidak mendapatkan nikmat iman dan Islam tersebut. Adapun orang yang merasakan ketagihan dengan nikmat iman dan Islam, dia membaca 1 Quran, kemudian dia tidak terasa 1 jam, tidak terasa 2 jam, tapi hatinya selalu berkurang, berarti dia mendapatkan nikmat iman dan Islam. Dan ketika orang itu menghayati, menikmati alunan musik bergoyang di atas panggung, tapi kemudian kita mendengarkan Al-Quran, dia malah main HP, mendengarkan sosial media yang lainnya, Facebook, Twitter, Instagram, WA, dan sebagainya. Dia malah sibuk melihat itu dibandingkan mendengarkan Al-Quran, berarti nikmat iman dan Islamnya telah pudar dalam hatinya. Yang kedua adalah nikmat takwa. Dan ini yang paling penting di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan la'allakum tattaqun. Di ujung ayatnya mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian mendapatkan ketakwaan, supaya kalian bertakwa. Ada azan memanggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemana?
Bukankah kita ketika dipanggil oleh teman kita, ataupun sebaliknya ketika kita memanggil teman kita yang kita kenal, kemudian teman kita juga kenal dengan kita, lalu kita panggil, contoh misalkan namanya Fulan, Fulan mau kemana, tapi dia tidak nengok, apa perasaan kita? Sedih, kecewa, kenapa dia tidak nengok? Itu pun sama yang akan dirasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memanggil hayyalah sholah, kemana? Main HP, nonton drakor, goyang-goyang TikTok, ngeliat scroll-scroll Instagram, menyebar luas kemana-mana, ngeliat beranda di Facebook. Apakah Allah tidak marah? Marah. Disitulah kata ulama bahwasannya rezeki seseorang itu sebenarnya sudah ditulis di dalam Lauh Mahfuz, tapi itu terhenti karena maksiat kita yang kita lakukan di dunia ini. Mana? Ketika di bulan puasa orang berbondong-bondong sholat subuh berjamaah di masjid. Karena sudah sahur nanggung. Akhirnya sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah selesai melepas Ramadan. Mana sholat subuh berjamaah di masjid? Disitulah nilai ketakwaan seseorang itu. Apabila dia sudah merasakan nilainya takwa di bulan Ramadan. Maka dia akan mengaplikasikan. Maka dia akan mengimplementasikan ketakwaan dia ketika di bulan-bulan yang lain. Berarti dia mendapatkan sesuatu di bulan Ramadan tersebut. Terakhir adalah yang ketiga, yakni nikmatnya silaturahmi. Dan yang ketiga, nikmat silaturahmi ini jarang orang yang bisa mendapatkan. Ada tetangga yang sebelahnya tidak mengetahui siapa namanya. Ada rumah yang di sebelahnya sibuk pagi pergi kerja, pulang malam dari pekerjaan, tapi dia tidak tahu sebelahnya siapa namanya. Sedangkan kita di tempat yang mulia ini, di negara yang penuh dengan keberkahan ini, Indonesia khususnya mempunyai adat istiadat bahwasanya setiap hari lebaran, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha ataupun disebut dengan Idul Kurban, kita mempunyai kebiasaan atau tradisi mengunjungi rumah saudara kita. Artinya menyambung silaturahim. Karena kita mempunyai satu rahim dari ibu kita. Kita sambung ketika itu. Momen-momen tersebut jarang sekali untuk bisa kita temui selain ada di sini. Maka gunakanlah waktu tersebut untuk mengunjungi saudara kita. Janganlah pergi jauh-jauh terlebih dahulu untuk memberikan sedekah kepada yang kurang mampu di sebelah sana. Tengok kakak kita, adik kita, saudara kita, keponakan, sepupu, paman, bibi, uwa, kakek, nenek kita yang mempunyai kurangan, berilah mereka sedikit. Bo, ini buat nanti THR. Bo, ini buat beli baju lebaran. Ma, ini buat nanti beli sendal. Coba, tengok dulu sekitar kita. Kata Allah, yas'alunaka madza yunfikun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin. Orang tua dulu, baru yang terdekat, baik itu kakak, teteh, adik, laki-laki ataupun perempuan, paman, bibi, ataupun yang lain. Media SDI Tiradul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di penghujung kuliah 7 menit ini ada yang ingin saya sampaikan. Semoga dengan apa yang kita lakukan di bulan puasa ini, baik itu puasa ataupun qiyamul lail atau disebut dengan tarawih, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan ampunan, keberkahan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim wa antum fi kulli amin bi khairin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, amal puasa kita, dan amal sholat malam kita, dan kita dapat ampunan, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.